Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya muliakan segenap para jamaah, Bapak Ibu Masjid Raudhatul Jannah. Semoga sesuai dengan namanya Bapak Ibu. Raudhatul Jannah itu punya arti taman surga. Semoga dengan nama masjid yang baik ini Allah menjadikan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini mengakhiri hidup dengan keindahan. Nanti juga ketika dikubur mendapatkan nikmat-nikmat keindahan dari Allah, dan berakhir nanti di akhirat kita mendapatkan surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin barangkali panjenengan sering mendengarkan para penceramah, para dai ketika nyinggung masalah Ramadan, Bapak Ibu, menyinggung masalah puasa, ujung-ujungnya biasanya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Tapi tidak banyak yang menyinggung bahwa kita puasa itu sejatinya tidak melulu tattaqun. Ada ayat setelahnya, di bawahnya, Syahrul Ramadan alladzi, nanti ditutup dengan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun, agar kita pandai menjadi orang yang bersyukur. Kata para ulama itu, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang sedikit, susah nih. Nanti ceritanya kalau nanti kemudian menerima nikmat yang begitu banyak, susah untuk bersyukur. Sering-seringnya lupa, Pak. Gini pembuatan, Bu? Tidak usah jauh-jauh. Contohnya ketika di zaman Nabi ada sahabat yang minta kaya kepada Rasul. Datang minta kaya ya. Kemudian oleh Rasul, tidak usah, jenengan sudah enak ibadah saja. Tidak ya Rasul, saya pengen kaya. Kenapa? Karena ketika saya kaya itu saya akan bersedekah, saya akan ini dan itu segala macam ya. Tapi apa kemudian setelah benar-benar diijabah oleh Allah doanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sahabat ini kaya, akhirnya lupa segala bentuk ibadah. Dan saya yakin Bapak Ibu yang panjenengan, saya bukan meremehkan Bapak Ibu yang hadir di sini, tidak. Tapi banyak di antara kita itu yang hadir di malam ini di Masjid Raudhatul Jannah ini karena gara-gara salah satunya, Pak, tidak pegang uang miliaran. Gini pembuatan, Pak. Bayangkan kalau Anda malam ini pegang uang miliaran, saya yakin tidak mungkin hadir. Sudah sibuk, Pak. Mikirin bisnis yang ini, mikirin yang harus konsultasi kepada yang ini, harus ada rekan bisnis yang ini, pertemuan, meeting segala macam. Berhubung tidak punya miliaran, alhamdulillah Masjid Raudhatul Jannah bisa makmur dengan kita bersama. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya juga ingin mengajak panjenengan menyimak kisah menarik antara dua sahabat pilihan Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang pertama pasti panjenengan kenal Bapak Ibu, yang namanya Sayyiduna Abu Bakar. Yang kedua namanya Hanzalah. Siapa, Pak? Ayo Pak, kita kenalan dengan nama sahabat Nabi. Biar tidak kenalan dengan namanya Sugiono toh ya, dodolan rawon nang pojok kampung. Ya. Siapa Pak? Hanzalah.
Siapa Pak? Hanzalah. Sahabat Hanzalah ini Bapak Ibu menjadi sahabat pilihan karena dipilih oleh Nabi Muhammad SAW menjadi yang mencatat wahyu. Suatu ketika Abu Bakar bertemu dengan Hanzalah ini Pak di pagi hari. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, "Ya Hanzalah, kaifa asbahta?" Bagaimana keadaanmu pagi ini wahai sahabatku Hanzalah? Apa jawaban Hanzalah? Jawabannya Bapak Ibu jangan kemudian jenengan tanya alhamdulillah bi khair. Enggak biasa-biasanya ini. Jawabannya sahabat Hanzalah membuat hati Abu Bakar itu terheran-heran, tercengang, agak sinis juga. Enggak biasanya. Jawabannya Hanzalah ketika ditanya oleh Abu Bakar, beliau menjawab, "Nafaqa Hanzalatu ya Abu Bakar." Pagi ini sahabatmu yang bernama Hanzalah ini sedang dalam keadaan munafik. Pak. Ini luar biasa ini. Sedang dalam keadaan munafik. Jenengan bayangkan, ini sahabat pilihan menjawab dengan diksi bahasa yang tidak membuat nyaman Abu Bakar. Nafaqa Hanzalah. Hanzalah pagi ini sedang dalam keadaan munafik. Sontak kemudian Abu Bakar terheran-heran. Kemudian balik tanya, "Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu menjawab demikian wahai Hanzalah? Apa sebabnya? Bukankah engkau ini adalah sahabat pilihan Nabi? Bukankah engkau ini adalah sahabat yang dipilih untuk menulis wahyu?" Kata Hanzalah kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, nahnu inda Rasulillah." Ketika kita ngaji di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yudzakkiruna bil jannati wan nar. Kita tuh pasti ingat yang namanya surga. Ka'anna ra'yaini al jannah wan nar. Surga di depan mata, neraka pun di depan mata. Ketika ingat surga, pengennya bawaannya itu sholat terus. Ketika ingat neraka, ingin melakukan hal-hal yang membuat kita jauh dari neraka. Itu kita ketika napa Pak? Di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Bakar, kita kan tidak selamanya ngaji. Ya kan? Kita nggak selamanya berada di Masjid Raudhatul Jannah. Raja'na, kata Hanzalah. Raja'na. Kita kemudian setelah ngaji itu kita pulang ke rumah masing-masing. Setelah pulang, apa yang terjadi? Iltaqaina bil azwaj wal abna wad dhai'at. Kita itu kemudian kembali lagi bertemu dengan istri kita yang cantik-cantik, anak-anak kita yang lucu-lucu. Ketemu dengan bisnis kita, profesi kita masing-masing. Akhirnya apa? Yang awalnya pengen sholat, gara-gara lihat istri cantik, Pak. Kalau bapak-bapak yang sudah berumur, saya tidak bahas panjenengan, Pak. Yang muda-muda, yang masih muda, nikah muda ini, ketika nyampe rumah itu pikirannya ketika lihat istrinya cantik, apalagi sekarang kan glowing semua ibu-ibu. Gimana Bu? Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang awalnya mau sholat tidak jadi sholat. Yang awalnya mau sedekah, gara-gara istrinya nyuruh jangan sedekah banyak-banyak, tidak jadi sedekah banyak. Roja'na. Ketika kita pulang seperti ini, apa jawaban Abu Bakar? Hanzalah, jika seperti itu jawaban kamu, yang namanya Abu Bakar ini juga sama saja. Kemudian apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar dan Hanzalah ini pergi bersama-sama menghadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bedanya, Pak. Bedanya sahabat Nabi dengan kita bersama. Sahabat Nabi itu ketika aspek batiniahnya sakit, itu galau, panik. Kalau kita sering-seringnya aspek lahiriah, nek pas pilek gitu kan. Wah itu, aduh ini obat yang mana ini? Nggak sembuh, nanti obat yang satunya lagi. Nggak sembuh, pergi ke dokter. Coba ingat lagi, Pak, kemarin kita COVID itu. Ya kan? COVID itu gimana? Pilek sedikit sudah di swab lagi positif. Aduh, seakan-akan dunia ini mau runtuh aja.
aspek lahiriah yang sakit, kita panik. Kalau sahabatnya Nabi Muhammad SAW tidak, aspek batiniahnya sakit baru panik. Kebanyakan orang kita kalau aspek batiniah sakit, tenang-tenang saja. Apa aspek batiniah? Medit, sombong, menganggap diri lebih baik dari orang lain. Ini tenang-tenang, Pak. Sahabat Nabi ndak. Abu Bakar dan Hanzalah akhirnya menghadap baginda Nabi Muhammad SAW. Ini masih pagi, Pak. Ketika menghampiri Nabi Muhammad SAW, dilihat oleh Nabi Muhammad, Allah, ada apa ini sahabat pilihanku ini? Abu Bakar dan Hanzalah pagi-pagi kok mukanya lagi ditekuk murung ini? Ada apa? Tidak biasa-biasanya sahabat saya ini. Apa kata Hanzalah? Ya Rasulullah, nahnu indaka tudzakiruna bil akhirah. Ketika saya Abu Bakar juga ngaji di hadapan engkau, melihat wajah engkau, seakan-akan tidak ada yang kita ingat kecuali akhirat. Yang kita ingat adalah surga dan neraka. Walakin raja'na, ketika kami pulang ya Rasul, itu berbeda cerita. Iman kita tidak sama, Pak, Ibu. Di Masjid Rawdatul Jannah lagi meningkat nih. Pengennya kalau bisa ada tarawih 200 rakaat, pengen ikut aja. Apalagi kok imamnya misalkan kayak Sudais, ya kan, Misyari Rashid Al-Fasi misalkan. Itu tidak pengen turun kita. Tidak pengen turun. Tapi ketika di luar masjid, boro-boro mau sholat, ya kan. Kalau ada kafe mending milih kafe, Pak. Kan gitu. Berbeda cerita imanan kita. Kemudian ini yang membuat kita seakan-akan kita mendapati diri kita itu ada kemunafikan ya Rasul. Kemudian apa kata baginda Nabi? Ini penting, Pak, pelajarannya di sini. Penting sekali ini. Ya Hanzalah. Ini nasihat Nabi. Lau tadumuna ala ma takununa indi. Jika keadaanmu wahai Hanzalah, keadaan kamu di pasar itu sama keimananmu seperti kamu ngaji di hadapan saya, kamu di luar itu sama keadaan imanmu ketika menghadap kepada saya. Apa yang terjadi? La sofahatkum al malaikah. Malaikat akan turun, akan cium tangan dan kaki kamu wahai Hanzalah. Wah, tidak main-main Bapak Ibu. Malaikat yang cium tangan, bukan manusia. Ini kata bahasa Arab, dalam bahasa Arab tradisi seperti ini, Pak, diksi seperti ini biasanya namanya dinamakan mubalaghah. Mubalaghah itu adalah suatu pernyataan yang pasti mustahil. Kok ada orang dicium, dicucuk tangannya sama malaikat? Gak ada. Artinya apa? Tidak mungkin terjadi wahai Hanzalah. Walakin hayatakum sa'atan wa sa'ah. Hidup kamu ini seharusnya dibagilah secara proporsional, dibagi secara seimbang. Benar, Anda harus ingat akhirat. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Harus ingat akhirat. Kemana-mana harus ingat akhirat. Mau sedekah ingat akhirat. Keluar dari masjid ingat akhirat. Tapi wala tansa, ini Qur'annya nih, Pak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai lupa bahwa sate kambing yo enak. Sate ayam yo nikmat. Jangan melulu akhirat. Sa'ah wa sa'ah dibagi. Ada istri, ada anak. Artinya apa? Untuk iman naik turun itu hal biasa. Kalau kita benar terus Bapak Ibu, ya kita jadi malaikat bukan manusia. Kalau kita salah terus ya jadi iblis. Tapi kan kita manusia. Makanya kemudian saya kurang setuju, Pak. Saya kurang setuju ketika ada para penceramah, ya, penceramah yang sering mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Ini tidak salah, Pak, karena ayatnya benar. Yang agak kurang tepat apa? Ada ayat yang dilupakan. Ada ayat lain di surat At-Taghabun juz 28 itu menyatakan fattaqullaha mastata'tum.
Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, semampu kita bersama. Iman kita satu dengan yang lain tidak mungkin sama. Imannya bapak dan ibu tidak sama satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kemudian di hikmahnya Allah hadirkan Ramadan ini, Pak. Tujuannya apa? Kita introspeksi lagi. Hadirnya Ramadan ini agar menjadikan kita menjadi manusia yang kembali lahir dalam keadaan suci. Allahumma amin. Semoga Ramadan tahun ini Bapak Ibu bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih dekat kepada Allah, yang lebih mendekatkan diri kita semua kepada ridha Allah, ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu yang saya muliakan. Kurang lebihnya hadanallahu wa iyyakum sawa'as sabil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.